Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allahu Jalla Jalaluhu yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat sehat, dan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Selawat serta salam selalu kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para orang-orang yang mengikuti dan membela sunnah beliau. Teman-teman sekalian, saya Himir Abdurrahim ingin menyampaikan materi Sirah Nabawiyah pertemuan yang ke-11 yang bertemakan tentang Perang Bani Nadir. Bani Nadir adalah sekelompok orang Yahudi yang bertetangga dengan kaum mukminin di Madinah. Mereka telah mengadakan perjanjian damai dan tolong-menolong dengan kaum muslimin sebagaimana yang telah diceritakan terdahulu. Tetapi karakternya yang jahat itulah tentulah selalu menggodanya untuk membatalkan janji dengan kaum muslimin. Latar belakangnya, Bani Nadir pada awalnya tidak ingin bertempur dengan pasukan muslim karena mereka tahu perbedaan kekuatan yang sangat berbeda. Mereka berniat untuk meninggalkan Madinah sebelum pasukan muslim datang. Namun keputusan tersebut berubah karena adanya hasutan dari orang munafik Yahudi yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul laknatullahi alaih, yang menjanjikan bantuan pasukan dari Bani Quraiza dan Bani Ghatafan. Tahun terjadinya perperangan. Para ulama ahli sirah berbeda pendapat tentang kapan Perang Bani Nadir berkecamuk. Al-Juhri rahimahullahu ta'ala menganggap perperangan ini terjadi 6 bulan pasca Perang Badar Kubro. Ini berarti perperangan ini terjadi sebelum Perang Uhud. Ulama lain berpendapat bahwa perperangan ini terjadi setelah Perang Uhud, tepatnya pada bulan Rabiul Awal tahun keempat Hijriah. Sebab terjadinya perperangan. Ada 3 sebab terjadinya perperangan Perang Bani Nadir. Yang pertama, percobaan pembunuhan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, rencana orang-orang Yahudi Bani Nadir untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembunuhan ini direncanakan oleh Bani Nadir ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta beberapa sahabatnya berangkat ke Bani Nadir untuk meminta mereka ikut menanggung diat 2 orang Bani Kilab yang dibunuh oleh Amru bin Umayyah radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di daerah Bani Nadir, beliau sallallahu alaihi wasallam mengutarakan tujuan kedatangan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, perbuatan Bani Nadir yang selalu memprovokasi orang kufar Quraisy agar memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sangat menyalahi piagam Madinah yang isinya salah satunya adalah untuk selalu
berkehidupan damai. Yang selanjutnya adalah perang kaum munafik. Kali ini Abdullah bin Ubay kembali memperlihatkan perannya dalam mengadu kaum muslimin dengan musuh-musuhnya sebagai kelakuannya pada perperangan sebelumnya. Dia mengutus seorang untuk memprovokasi Bani Nadir agar tidak keluar dan melawan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia menjanjikan 2.000 personil untuk memperkuat mereka melawan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dia merelakan atau menyatakan rela mati demi membela mereka. Dan dia juga menjanjikan bantuan dari Bani Quraisyah dan sekutunya Bani Ghatafan. Situasi yang dialami kaum muslimin sebelum perperangan ini. Para ulama ahli sirah menyebutkan perang dengan Bani Nadir ini terjadi pasca musibah berat yang menimpa kaum muslimin, yaitu gugurnya sebagian sahabat dalam perang Uhud. Kemudian terbunuhnya para sahabat pilihan yang diutus Rasulullah SAW dalam 2 tragedi yang sangat berdekatan. Peristiwa Raji' dan peristiwa Bi'ru Ma'unah. 2 peristiwa menyedihkan terjadi dalam 1 bulan, yaitu bulan Safar tahun keempat Hijriah. Kejadian-kejadian ini menorehkan kesedihan mendalam pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, sehingga berperang dalam situasi batin seperti ini jelas kurang menguntungkan. Namun jawaban Hai bin Akhtab, pimpinan Bani Nadir, membuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat tidak punya pilihan lain kecuali memerangi Bani Nadir yang telah berkhianat dan melanggar perjanjian dan tidak mengindahkan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhir dari kisah Bani Nadir di Madinah. Bani Nadir mulai takut dan semakin takut ketika mengetahui Rasulullah dan para pasukannya akan menyerang. Terlebih lagi setelah mereka mendapat kepastian Abdullah bin Ubay dan Bani Quraisyah berkhianat. Mereka membiarkan Bani Nadir menanggapi kaum muslimin tanpa ada pertolongan yang mereka janjikan. Itulah yang dilakukan Bani Ghatafan. Allah Azza wa Jalla memisahkan perbuatan kaum munafikin dalam firman-Nya, yang artinya bujukan orang-orang munafik itu seperti bujukan syaitan. Ketika dia mengatakan kepada manusia, kafirlah kamu, maka tak kala manusia itu telah kafir, ia berkata, sesungguhnya Allah berlepas diri dari kamu. Quran surat Al-Asr ayat 59. Dikisahkan 2 orang dari mereka yang mau memeluk agama Islam, yaitu Yamin bin Amru dan Abu Sa'an bin Wahab. Dan itulah secara singkat penjelasan tentang perang Bani Nadir. Di sini ada beberapa ibrah atau pelajaran yang diambil
yang dapat diambil dari perperangan Bani Nadir. Yang pertama, ibrah yang dapat diambil dari perang ini adalah pemberitahuan Allah Azza wa Jalla kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang rencana Bani Nadir untuk membunuh Rasulullah, merupakan bukti bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam benar-benar seorang nabi dan rasul. Yang kedua, peristiwa pembakaran pohon-pohon kurma dan kebun Bani Nadir yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa keputusan seperti ini diserahkan kepada imam atau pemimpin. Apabila dilihat hal tersebut bisa melemahkan musuh. Yang ketiga adalah menghargai dan menjaga perjanjian yang sudah disepakati bahkan dengan musuh sekalipun. Yang keempat, perjanjian yang sudah disepakati dapat berakibat buruk, bahkan bisa memicu permusuhan atau perperangan. Yang selanjutnya, yang kelima, mengingkari janji adalah perangai kaum Yahudi. Ini terbukti perbuatan mereka sering melanggar perjanjian. Yang keenam, atau yang terakhir adalah kaum munafik selalu merongkong kekuatan kaum muslimin dan memprovokasi musuh-musuh kaum muslimin agar memerangi kaum muslimin itu juga. Dan sekian dari saya yang dapat saya sampaikan dari penjelasan singkat tentang perperangan Bani Nadir. Semoga bermanfaat. Kita selalu berlindung kepada Allah dari yang membahayakan kita. Allahumma inni as'aluka huda wa tuqa wal afafa wa tuqa wal ghina. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.